asal keturunan dari umat Yahudi. Dari Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya, gelar ini diperoleh oleh Khalilullah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nanti ini ada jalur keturunan ke atas dulu ya, dari Azar, kemudian ke Teruh, kemudian ke Abir. Nah, ini Abir ini nanti ada yang mengaitkan juga dengan bahasa Ibrani yang saat Nabi Ibrahim tinggal di Padan Aram ya, yang sekarang itu wilayah Irak, dulu dikenal dengan Babilonia. Kemudian bin Kinan bin Arfakhshad, kemudian di sini Sam, kemudian bin Nuh alaihissalam. Dan Nabi Nuh alaihissalam ini nanti akan melahirkan generasi yang terus nanti berkembang ya, menebar keturunannya, generasinya di muka bumi yang sekarang kita menjadi bagian dari keturunannya ya, terutama dari 3 keturunan beliau ya. Ini Nabi Nuh alaihissalam kan dalam sejarah disebutkan setidaknya ada 4 kan ya, dari anak keturunan, 1 Kan'an. Nah, ini yang kemudian tenggelam dalam banjir besar. Kemudian juga nanti ada Sam, kemudian ada Ham, kemudian ada yang keempat Yafith. Nah, ini teman-teman sekalian, 3 ini nanti yang akan berkelanjutan mengikuti Nabi Nuh alaihissalam yang naik ke kapal besar itu ya, kemudian melewati berbagai rintangan saat terjadi banjir besar, dan kemudian mendarat dan melahirkan keturunan dari sini sampai ke populasi manusia hingga saat ini. Ya, dari Sam ini nanti melahirkan diantaranya bangsa Arab ya. Kalau mau kita rinci lagi, di sini nanti ada Asyur, yang nanti ada Assyria, yang ada Babil, yang Babilonia, kemudian nanti ada Aram, ada Finit, kemudian juga nanti ada Kan'an, ini Palestina ya, dengan sekarang. Kemudian ada Kaldan, nah ini Irak kuno teman-teman sekalian. Kemudian juga ada Ibrani. Kemudian di sini juga ada Masri ya, yang nanti melahirkan turunan Mesir. Jadi kita temukan Asyur, Babil, kemudian Aram, Finit, Kan'an, Kaldan, Ibrani, Masri. Ini diantaranya. Dari garis genealogi Nabi Ibrahim ke atas ya alaihissalam, sampai nanti ke Adam alaihissalam. Jadi saya cukupkan sampai Nabi Nuh. Nabi Ibrahim ini nanti kita turunkan generasi ke bawah. Kita akan coba turunkan sekarang jalur ke bawahnya. Nabi Ibrahimnya turun ke bawah. Mari kita bagi genealogi turunan ke bawahnya ya, Nabi Ibrahim. Maka adalah kemudian perempuan yang sangat luar biasa terhormat. Terhormat, perempuan baik, suci, akhlaknya mulia, dan cantik jelita. Nah, ini jarang sekali yang seperti ini, itu Sayyidah Sarah. Ya. Masih di Padan Arab nanti ya, di Babilonia nanti bertemu jodohnya dengan beliau. Kemudian nanti di sini ada Sayyidah Sarah binti Am al-Khalil. Am al-Khalil. Am al-Khalil ini binti pamannya Nabi Ibrahim sendiri. Jadi Nabi Ibrahim punya saudara, punya paman juga, nanti punya anak namanya Sarah, perempuan, nanti menikah ya. Makanya disebut Sarah binti Am al-Khalil ya. Sarah binti pamannya Nabi Ibrahim sendiri atau saudaranya ke atas ya, nanti di Babilonia. Dinikahkan nanti dengan ini, nanti kita akan turunkan. Kemudian dengan Sayyidah Hajar alaihassalam al-Qibtiyah al-Misriyah. Yang ketiga namanya Kantorah binti Yaqtan. Yang keempat di sini Hajun, Sayyidah Hajun binti Al-Amin. Inilah 4 ya, 4 istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dari sini kita akan turunkan dari keturunannya Sayyidah Sarah, kemudian melahirkan Nabi Ishaq alaihissalam. Sayyidah Hajar nanti melahirkan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi ini Nabi Ismail alaihissalam lahir duluan ya, lahir duluan saat usia Nabi Ismail itu 14 tahun. Usia Nabi Ibrahim kisaran 120 tahun. Dan usia Sayyidah Sarah itu 90 tahun. Maka lahirlah Ishaq. Nanti ada Ismail dari Sayyidah Hajar ya, alaihissalam. Ini disebut di Al-Quran Ghulamun Halim, anak cerdas yang punya empati tinggi. Nah, dari Sayyidah Kantorah ini juga nanti menurunkan ada keturunan-keturunan ya, diantaranya nanti 1 Madian. Pernah dengar Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar-kejar ya, prajurit Fir'aun ya, dalam satu peristiwa itu kan pergi ke Madian dulu kan. Nah, ini nanti ada keturunan dari Sayyidah Kantorah. Kemudian ada Madian, ada Zamran. Kemudian yang ketiga ada Suraj.
Nah, kemudian juga ada Yukshan. Atau Yakshan, boleh dibaca Yakshan, Yukshan. Kemudian juga yang kelima ada Nasak atau Naksan. Ya, Nasak ya, atau ada yang menyebutkan Nakshan, ada yang menyebutkan Nasak, ya. Yang keenam sebetulnya ada 6 anak, cuma yang 6 tidak diketahui, tidak disebutkan. Jadi di Madian, Zamran, Suraj, Yukshan, Nasak, dan yang keenam ini tidak disebutkan, ya. Referensi ini, teman-teman, referensi yang ini ditemukan di kitabnya, namanya kita kasih ya sumbernya. Nama kitabnya At-Ta'rif wal A'lam. Karya siapa? Syekh Abdul Qasim As-Suhaili. Ini bukan hanya saya yang pertama menyampaikan, bahkan dikutip pertama kali nanti yang di dalam satu kitab yang populer, nama kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, karya Al-Imam Ibnu Katsir. Nah, kalau sama dengan cetakan yang kami jadikan referensi itu ada di jilid 1 halaman 407. Nah, ini nanti disebutkan yang 5, cuma yang 6 nggak disebutkan. Ya, jadi ini ada Madian, Zamran, Suraj, Yaksan, kemudian Nasak, teman, yang ke-6-nya tidak disebutkan. Ya, kalau ada perbedaan-perbedaan sedikit tipis ya, kayak ini misalnya Nasak ada disebutkan Naksan, ini Yakshan, ada yang Yuksan, itu bacaan-bacaan di ahli bahasa atau ahli terjemah saja. Kemudian dari Hajun ini juga ada Kisan, kemudian ada Suraj, namanya sama dengan ini. Dan yang ketiga ada Amim, seperti ini. Ada Kisan, ada Suraj, ada Amim atau Umam, yang keempat Lutan, dan yang kelima Nafis. Jadi ini kurang lebih 13 keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, dari istri-istri beliau. Nabi Ishak alaihi salam kemudian menikah, tumbuh dewasa tentunya, menikah dengan seorang perempuan mulia, jelita, ya, akhlak bagus dan sebagainya, namanya Rafkah. Rafkah binti Batuil. Dari pernikahan ini, ya, Nabi Ishak alaihissalam menikah dengan Sayyidah Rafkah binti Batuil, melahirkan 2 anak kembar. Isyu, gitu kan? Ya, atau Aisyu begini. Ain, ya, Sad. Yang kedua Yakub. Ini kembar ini. Tahunya kan Nabi Ishak, Nabi Yakub, gitu kan? Ah, ternyata ini kakak adik. Ini kakaknya Ish atau Isyu, ini adiknya Yakub. Coba nanti setelah berkembang remaja, saya percepat saja. Yang Ish ini, Isyu ini, nah, akan ditugaskan nanti berkelana gitu kan, merantau ke wilayah Romawi, Rum, istilahnya Rum. Jadi ini nanti disebutkan keturunan-keturunan dari Rum. Ya, dan ini nanti akan nyambung kepada generasinya Yafith, yang dari Nuh alaihissalam tuh ya. Nabi Yakub kemudian diminta ya oleh ayahandanya Ishak alaihissalam untuk pergi ke Padan Arab. Padan Arab, tempat dulu Nabi Ibrahim kan beraktivitas dan seterusnya. Di Padan Arab ini, nah ini sudah kelihatan gitu ya, ada isyarat-isyarat bahwa ini kalau sudah jalurnya ke sana, ini ada jalur-jalur risalah, jalur kenabian dan sebagainya. Maka dimintakan untuk bertemu dengan pamannya ke sini ya, pamannya atau Pak D-nya gitu kan. Nah, punya abang namanya Laban. Ya, di sini punya abang namanya Laban. Ada juga yang menyebut dengan Laman namanya. Laban atau Laban. Nah, Laban secara singkat ini punya 2 orang anak. Ya, saya ulangi ya, punya berapa orang anak? 2 orang anak. Nah, teman-teman sekalian, singkatnya ketika Nabi Yakub alaihissalam itu datang ke Padan Arab, kan, ke Babilonia, mencari dan sebagainya, maka setelah perjalanan itu ditemukanlah nanti salah seorang perempuan bertanya kepadanya dan ditunjukkan tempatnya Laban. Ternyata itu anaknya. Siapa anaknya itu? Namanya Rahil. 1, Rahil. Nah, ini anak yang pertamanya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, setelah tinggal di sini ditemukan juga kakaknya Rahil. Jadi yang pertama bertemu dengan Rahil dulu, ini adiknya, adik. Nah, kemudian yang kedua bertemu dengan kakaknya Rahil, dipertemukan dengan kakaknya Rahil, ya. Siapa namanya? Nah, kakaknya Rahil ini namanya Laya, kan? Laya, atau juga ada yang menyebut dengan Lea. Nah, ini kan Laya atau Lea. Nah, secara singkat ternyata beliau ini ditugaskan untuk menyampaikan pesan kepada Laban supaya ini bisa besanan. Nabi Ishak bisa besanan dengan Laban. Maka dimintalah untuk menikah, memilih salah satunya. Ya, memilih salah satunya, walaupun ada riwayat menyebutkan Nabi Yakub ini nanti ditawarkan untuk menikahi dengan Laya dulu, kakaknya dulu.
Nah, kemudian beliau kan seorang yang sangat perasa ya. Yakub itu punya keunggulan yang luar biasa. Ya, beliau seorang yang sangat dekat ya dengan Allah, rajin ibadah. Kemudian lebih daripada itu juga sangat merasakan tidak ingin menyinggung orang, ya curhatnya diserahkan kepada Allah sehingga orang-orang banyak nggak tersakiti. Jadi ini yang menjadikan beliau daripada nanti satu menikah, yang lain merasakan nggak nyaman, maka mengajukan dua-duanya aja dinikahin. Ya kan? Nah ini belum turun syariat yang di era Nabi Muhammad SAW, turunnya Quran surah keempat An-Nisa ayat 23, larangan menikahi kakak adik. Ya, wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dilarang bagi kalian untuk menikahi kakak adik ya secara langsung kecuali yang dulu pernah terjadi. Ya, karena keadaan sekarang beda. Dulu orang bisa mengendalikan, bisa tahu, bisa paham dan untuk menjaga keturunan yang sangat terbatas keadaannya pada waktu itu. Sekarang sudah banyak menyebar. Makanya dilarang sekarang menikahi kakak adik dalam satu mahram. Ya dulu masih berlaku illa ma qad salaf. Maka dinikahilah kemudian Laya, ini pertama kali. Dan kemudian Rahil, ini yang kedua dinikahi. Ya. Dari Laya ini turun keturunan teman-teman sekalian ada 6 orang anak. Ya, 6 orang anak ini Rabin, kemudian 2 Shimon atau Simon, dan yang ketiga Levi atau disebut juga dengan Lewi, 4 Yahuda, kemudian yang kelima Izakar, yang keenam Zabulun. Dari Rahil melahirkan 2 orang anak, ya, 1 Yusuf alaihissalam, Rahil, ya. Ini ibunya cantik sekali, cantik, jelita, taat, patuh, makanya anaknya juga tampan luar biasa ya. Dan yang kedua Bunyamin. Berjalan, tiba kemudian sudah berumah tangga. Singkatnya, ini minta balik dulu, minta sowan lagi kepada bapaknya gitu kan, supaya nanti ada bekal-bekal yang terbaik untuk dilanjutkan dan seterusnya gitu kan. Nah nanti sebelum kembali ini oleh Laban dihadirkan asisten rumah tangga untuk bantu, baik kepada Rahel ataupun Laya supaya tugasnya lebih mudah. Karena tahu tugas Nabi Yakub pasti akan berat. Maka dikirimkanlah kemudian 2 orang untuk bantu. Laya dikirimkan Zulfa atau Zalfah. Kemudian dari Rahel pun dikirimkan Balha untuk membantu. Nah Nabi Yakub melihat, ini akan di rumah nih, banyak interaksi. Ya, daripada nanti aneh-aneh, lebih baik jadi mahram sekalian. Mahram sekalian supaya membantu ada dalam lingkup keluarga. Makanya dinikahilah kemudian ini juga sehingga 4 lah, genap 4 istri Nabi Yakub alaihissalam. Ya nanti dari sini ada 2 anak lagi ya, dari Zulfa dan dari Balha 2 anak lagi, ada Dan, ada Jad dan yang lainnya. Jadi dari sebelumnya 6 dari Laya, tambah 2 dari Rahil, 6 tambah 2 8, tambah 2 dari Zulfa 10, tambah 2 dari Balha 12. Inilah dari 12 keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Maka muncullah istilah Bani Israel. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.